Oke, Sobat Dunia Komputer, kali ini kita bertemu lagi nih dengan Eyang Blangkon. Eyang, materi kali ini apa nih yang cocok untuk kita bahas di pagi-pagi yang dingin ini? Ya kedinginan tuh, pakai pakai jaket tuh ya. Kalah dengan yang tua kayak begini nih, ya. Ini nggak pakai jaket juga nggak apa-apa, itu telanjang aja nggak apa-apa. Ya. Aduh, Oke, begini. Sudah saya persiapkan ini sebetulnya kemarin ya. Ini saya persiapkan kita akan bicarakan tentang generasi prosesor untuk produk Intel, yaitu Core i. Jadi produk Intel yang terbaru itu kan Intel Core i itu, ya. Jadi iya, iya, ada Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. iya, iya. Itu sekarang yang sedang kita bicarakan. Gitu. Kalau kita bicara tentang materi Intel nih ya, Iya. untuk Intel kan untuk zaman dahulu itu yang terkenal itu yang Intel Pentium ya, yang Betul. itu Itu yang belum punya lama. generasi ya, yang ya. Iya, sekarang pun masih ada itu Masih dipakai ya. Pentium. Jadi di Core i itu tidak hanya Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, enggak. Juga ada Intel Pentium juga, Oh, di mana dia teknologinya sama dengan Core i ini. Jadi contoh ya nanti ya, yang generasi 5 itu ada Pentiumnya, ada. Generasi ke-6 ada Pentiumnya. seperti itu. Ya, termasuk Celeron juga sih sebetulnya. Celeron juga. Ya, tapi yang kita bicarakan ini fokus pada Core i. Ya. Berarti pemirsa, sobat-sobat dunia komputer, untuk kali ini kita hanya bahas untuk yang tingkat mid high-nya untuk prosesor Intel. Betul. Diawali dari generasi apa berarti? Ini kita batasi dulu untuk prosesor yang didesain untuk PC desktop ya itu ya. Hanya desktop. Ya kita mulai aja ya dulu ya. Oke. Nah batuk dulu. Ya ini soalnya adminnya ini cantik tapi nggak mau kasih minuman gitu loh ya. Oke kita mulai begini. Dewasa ini yang banyak beredar di pasaran untuk tipe CPU atau prosesor untuk sebuah PC itu adalah Intel Core i. Ya, jadi Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 itu yang paling banyak beredar di pasaran. Itu yang akan kita bahas. Tapi kita batasi dulu khusus untuk PC desktop ya, laptopnya nanti belakangan ya. Begitu. Server juga belakangan, server kan Xeon ya, nanti di situ belakangan kita masih bicara untuk yang PC desktopnya. Nah, perlu diketahui di sini bahwa Intel Core i itu ada beberapa generasi. Catatan saya itu sampai pertengahan tahun 2004 itu ada 14 generasi. 2024 gitu. Iya, itu yang sudah saya tuliskan ini ya. Nah, ini saya bahaskan tentang itu saja dulu untuk yang laptopnya belakangan ya. Ini yang didesain khusus untuk PC desktop ya. Oke, mari kita lihat bersama di sini. Nanti ini semua yang nonton ini boleh bertanya ya, silakan kalau mau bertanya. Jadi di sini untuk mikroprosesor atau CPU yang didesain untuk khusus PC desktop itu ada 14 generasi, sama untuk laptop nanti seperti itu. Nah, bisa dilihat pada papan tulis ini, ya. Mungkin jelas ya dari situ ya. Jelas. Ya. Jadi di sini ini saya tuliskan di sini ini ada deretan generasinya. Kemudian di sini adalah nama setiap generasi itu. Nah, patut dicatat nanti nama itu sebetulnya nama mikroarsitektur ya. Mikroarsitektur prosesor di sini adalah tahun rilisnya. Ya. Yang pertama, generasi yang pertama itu yang dikenal dengan nama Nehalem. Ya. Nehalem itu dirilis tahun 2008. Kemudian dilanjutkan oleh Wesmir itu 2010. Jadi di sini di generasi pertama itu ada dua mikroarsitektur, yaitu Nehalem dan Wesmir. Jadi dari sini Anda tahu kapan munculnya Core i pertama kali, yaitu tahun 2008 ini. Sebelum tahun 2008 itu, atau tepat pada tahun 2008 itu
Itu yang masih generasinya Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme itu. Barulah tahun 2008 ini muncul secara bersamaan itu Intel Core i. Anehnya di sini yang keluar dulu itu justru Core i7. Core i3, Core i5 itu belum. Jadi saat itu Core i7 aja tahun 2008. Baru setelah 2010, ini masih yang generasi pertama ya, itu keluar yang mikroarsitektur baru. Tadinya Nehalem, kali ini Westmir. Saat itulah muncul Core i3 dan Core i5. Nah, mengapa seperti itu? Intel sendiri nggak mau menjawab itu. Ya, jadi patut dicatat di sini ini Westmir ini sebetulnya Nehalem juga. Mikroarsitektur Nehalem waktu itu mikroarsitektur Nehalem ini diperbaiki, kemudian muncullah Nehalem yang baru, dia beri nama Nehalem C. Akhirnya yang Nehalem C ini diberi nama Westmir ini, gitu. Jadi ini satu-satunya yang dalam satu generasi ada dua mikroarsitektur, yaitu Nehalem dan Westmir ya. Kalau kita nyebutnya Nehalem gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan ya. Nehalem kalau mau bacanya ya, yang ini Westmir. Kemudian setahun kemudian muncullah generasi dua. Ini generasi dua ini Sandy Bridge ya. Jadi kalau kita bilang dalam bahasa Inggrisnya Sandy Bridge gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia Sandy Bridge. Nah ya sebetulnya Sandy Bridge itu ini untuk ini itu keluar tahun 2011. Sejak generasi kedua ke sini ya, setiap generasinya itu hanya ada satu mikroarsitektur. Jadi yang memiliki dua mikroarsitektur itu hanyalah pada generasi yang pertama. Patut dicatat itu kedua generasi ini sebenarnya sama ya, hanya ada perbaikan sedikit di Westmirnya ini ada perbaikan sedikit gitu. Tapi pada dasarnya, pada pokoknya dia itu sama. Kalau Anda mungkin ingin tahu begini, perbedaannya di mana? Perbedaannya di prosesornya ya. Kalau yang ini dia masih pakai sistem chipset IOH, input output hub. Nah, ini hafal nih. Kalau yang ini hafal nih orangnya nih ya. Nah, kalau yang ini sudah pakai itu sistem single chipset yang disebut PCH itu. Ya. Ini paling hafal nih kalau disuruh kayak gitu itu ya. Oke. Kemudian pada tahun 2012 itu muncul generasi baru lagi, yaitu yang disebut Ivy Bridge. Ini generasi ketiga. Patut dicatat gini, setiap generasi ini mikroarsitekturnya itu berbeda. Itu sebetulnya perbaikannya. Jadi seperti Sandy Bridge itu adalah perbaikan dari Westmir. Sedangkan Ivy Bridge itu perbaikan dari Sandy Bridge ya. Kemudian barulah tahun 2013 muncul yang untuk arsitektur baru yaitu Haswell ini ya. Begitu seterusnya. Akhirnya muncul kayak gini, generasi 5 itu Broadwell ya. Itu tahun 2015 munculnya. Generasi ke-6 adalah Skylake ya, dan seterusnya berturut-turut kayak gini. Ini tahun dirilisnya, tahun keluarnya. Jadi ada Kaby Lake, Coffee Lake, Refresh ya. Kemudian ada di sini ini Comet Lake ya, ini bacanya Comet Lake ya di sini. Jangan sampai apa orang bilang komet ya ya. Jadi Comet Lake, kemudian ini, nah ini namanya Rocket Lake, orang bilang roket ya. Jadi Rocket Lake itu bacanya. Kemudian yang ini Alder Lake, kemudian ini Raptor Lake dan ini Raptor Lake Refresh ya. Ini banyak orang membacanya refresh, yang betul refresh ya. Ini bahasa Inggrisnya. Nah ini tercatat yang terakhir itu ini pada tahun 2023 Desember ya. Dan ini data ini saya kumpulkan pada pertengahan tahun 2004 ya. Jadi nanti kalau sekarang ini sudah Desember, kalau ada yang baru lagi, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya sempat melihat 1 bulan yang lalu itu masih tetap ini. Nah, kemudian di sini sebelum saya ditanya, saya beritahukan dulu, loh ini kok ada yang munculnya pada tahun yang sama.
tahunnya yang sama tapi bulannya itu beda gitu. Cuma saya nggak hafal ya, itu ada yang di awal tahun, kemudian di akhir tahun, munculnya kayak begitu ya. Jadi tidak secara bersamaan, enggak, itu ada timing. Ini ada perbedaan bulan itu ya, sama ini ada yang 2015 ya, sama-sama, ini ada 2017 sama-sama, ini ada 2003 sama-sama. Seperti itu, jadi itu tahunnya aja yang sama, waktunya berbeda. Nah, di sini ini untuk Core i desktop. Itu yang dimaksud Core i yang mana? Jadi seperti ini ya. Kalau ini Helm ini, itu waktu itu yang keluar hanyalah Core 7. Core 3, Core 5 nggak ada itu. Baru ketika yang Westmere ini keluar, yaitu tahun 2010, itu tiga-tiganya ada. Itu ada Core i3, Core i5, Core i7. Ya. Dan itu sampai sederet, sampai Broadwell, itu ada Core 3, Core 5, Core 7 ya. Itu ada. Jadi nanti ada Core 3 Sandy Bridge, Core 5 Sandy Bridge, Core 7 Sandy Bridge itu ada ya. Di sini itu. Saat itu, tapi Core 9 belum. Core i9 itu baru muncul pada generasi ke-6 yaitu Skylake. Saat itulah muncul Core i9. Jadi Core i9 itu muncul kurang lebih pada tahun 2015 ini. Sebelumnya dia nggak ada Core i9 itu. Nah, apakah ini Core i aja kayak gini? Ini banyak orang yang keliru ya. Sebetulnya misalnya ini untuk yang generasi kedua Sandy Bridge itu tidak hanya Core i3, Core i5, Core i7, itu ada Pentium juga di situ. Jadi Pentium Sandy Bridge namanya. Jadi sebetulnya masih ikut generasi itu. Nanti di situ ada juga Celeron yang kayak begitu. Ini terus sama ya. Nanti sampai ke bawah ini ada juga yang Pentium yang generasi baru ya. Kemudian ini ya, beliaunya ini hafal ya. Tapi tahukah di sini kalau ini kita sebut ada Core i ya. Core i3, Core i5, Core i7. Tapi apa sudah pernah mendengar ada Core tanpa i? Jadi Core 3, Core 5, Core 7. Udah kan? Udah. Iya, jadi ini pada generasi akhir ini itu ada itu Core 3, Core 5, Core 7 tanpa i loh. Jadi nanti ada Core i5, Core i3, Core i5, Core i7 ya, Core i9. Tapi di sini ada Core 3, Core 5, Core 7. Gak ada i-nya, itu beda. Ya. Bahkan untuk nanti itu, untuk yang tipe mobile, ini kan tipe untuk desktop ya. Jadi tipe mobile itu yang untuk laptop. Itu nanti ada yang Core Ultra. Nah, Core Ultra ini hebatnya apa? Tapi kalau di desktop ini saya lihat daftarnya ada, dia adanya di laptop. Dia dilengkapi itu NPU, Neural Processing Unit. Jadi itu untuk AI, untuk AI itu, AI ya, Artificial Intelligence. Jadi di situ dilengkapi itu. Nah, kalau Anda suka-suka yang kayak begitu, silahkan pakai itu bagus sekali itu ya. Nah, ini bahasan mengenai generasi prosesor untuk Intel Core i ya. Nah, udah sampai sekian dulu. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada Mas Taram, gimana? Kita diskusikan yuk. Kita tadi sudah membahas tentang generasi Core i ya pada Intel. Dan sempat menyinggung tentang Core 3 dan Core 5. Untuk performa sendiri jika dibandingkan yang lebih unggul mana? Core 3 dengan Core i3 misal seperti itu. Itu adalah pertanyaan banyak orang. Ya. Nah, karena itu prosesor baru ya. Jadi saya sendiri belum pernah mencobanya secara langsung. Jadi saya tidak berani mengatakan ya. Tapi kalau dari sisi-sisi apa namanya itu fitur teknologi ya. Kayaknya itu ada plus minusnya gitu ya. Kalau Anda masih menyukai yang hal-hal yang misalnya yang berbau apa ya, beban berat dan sebagainya ya, lebih baik pegang Core i aja dulu gitu. Ya, sesuai dataset yang tertera pas Intel meluncurkan prosesorku juga ada datasetnya dan sepertinya emang Core i sedikit lebih diunggulkan di situ. Iya, itu ya.
Saya itu kalau belum nyoba sendiri nggak berani tuh ngomong. Ya, tapi kalau dari daftar fitur memang semacam itu. Tapi nanti kalau kita bilang seperti tadi ya, Core i5, Core i7 itu dibandingkan misalnya untuk Core Ultra ya, itu nanti bahasanya di laptop itu ya. Kalau di sini kan nggak ada Core Ultra yang untuk desktop itu ya. Ada satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh warga dunia komputer, Iya. penikmat komputer lah ini. Iya. Perbedaan performa antar masing-masing generasi, ya kan? Misal dari generasi 6 ke generasi 7. Oh ya. Biasanya kan orang-orang membandingkan itu. Iya, Lebih betul. baik yang mana, beli yang mana, lebih baik beli Core i3 generasi 7 atau Core i5 generasi 6. Seperti itu, bagaimana itu? Oh ya, begini ya. Kalau kita mau bandingkan itu harus yang setara. Jadi misalnya kalau Core i3 ya dengan Core i3. Tidak bisa. Ya, Core i5 dengan Core i5. Nanti kalau kita bandingkan Core i3 dengan Core i5 ya tentu bagus Core i5. Gitu, ya, misalnya kalau hanya beda satu generasi aja. Katakanlah di sini Skylake melawan Kaby Lake ya. Walaupun di sini Core i3 Kaby Lake, kemudian Core i5-nya Skylake, tentu masih lebih bagus yang Core i5-nya gitu. Kalau bedanya satu generasi, hanya satu tingkat lah. Ya. Nanti itu baru kelihatan kalau tingkatannya jauh. Tapi kayak begini ya, perbedaan generasi satu dengan lainnya itu banyak sekali. Jadi sebenarnya teknologinya yang berbeda. Ini arsitekturnya aja berbeda. Jadi biasanya yang lebih baru itu memiliki tingkat efisiensi energi yang lebih rendah. Jadi energi yang digunakan itu lebih efisien gitu ya. Nah, kemudian di sini ini sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, yaitu tentang ukuran transistor ya yang dalam satuan nanometer. Ini semakin kesini ini nanometernya semakin rendah loh. Otomatis kalau ukuran transistor, jadi transistor yang ada di sebuah chip yang ada di tengah ini nggak kelihatan ya. Jadi nanti chipnya itu kan model-modelnya kayak begini ya di dalamnya ya. Ini kan tersusun dari transistor, tapi bukan ini ya. Tapi kan mirip kayak begini toh di dalamnya itu. Nah itu transistor yang ada di dalam sebuah chip itu disebut subtransistor gitu. Mungkin bisa ambilkan itu yang di situ itu prosesor yang sudah terbuka ya, teknisinya ya, itu di situ. Jadi di sini nggak kelihatan guys, masih ada IHS-nya. Nah betul, integrated splitter itu ya. Kalau kita lepas itu ada di atas sendiri itu, di situ. Salah satu aja, ya. Coba. Nah ini nih, lo bukan yang core-nya kelihatan. Mobile ya, untuk laptop itu. Iya mana yang ada untuk laptop. Nah ini ya, oke ya, saya tunjukkan di sini. Nah ini kebetulan yang diambilkan ini miliknya Core i3 ini kayaknya nih. Ya. Nah ini ya, jadi mungkin bisa di zoom ya. Oke. Di sini kalau yang besar ini bukan core prosesor loh, yang besar ini GPU ya untuk grafis ya, untuk yang integrated ya. Iya, yang untuk ditampilkan ke monitor itu ya. Kalau core prosesornya yang kecil ini. Nah, ini di dalam core baik yang GPU maupun yang untuk prosesornya ini, CPU-nya ini ya, itu tersusun dari transistor yang ukurannya kecil. Nah, di sini dari generasi ke generasi itu ukuran transistornya bisa berubah lebih kecil. Kalau transistor itu lebih kecil, tentu dia lebih efisien energi dan jumlah transistor yang dimasukkan akan lebih banyak. Otomatis di sini kemampuannya dia akan lebih tinggi. Semakin tinggi jumlah transistornya, maka dia memiliki kemampuan daya olah yang semakin tinggi. Selain itu, dia lebih efisien energi. Nah, nanti perbedaannya itu ya, salah satunya itu ya. Kemudian perbedaan yang lain fiturnya. Fitur itu kekhususan teknologi tambahan ya, yang ada pada ini. Itu semakin meningkat.
Jadi kadang di sini saya nggak hafal ya dengan fitur-fitur itu ya. Jadi di sini misalnya fitur A belum ada, di sini mulai ada. Nanti di sini ada tambahan lagi fitur A dan B kayak begitu, ya. Terus bertambah itu. Fitur itu yang kayak hyper trading gitu. Nah, ya hyper trading, turbo boost, EIS, ya, MMA gitu, SSE ya dan sebagainya itu. Fitur-fitur itu akan semakin banyak ya. AVX ya, macam-macam lah sudah di situ. Fitur-fitur itu. Nah, kemudian kalau di sini untuk apa dibandingkan dengan Core i5 tapi harus satu generasi ya. Harus satu Core generasi. i3 dengan Core i5 itu perbedaannya lebih banyak lagi. Jumlah core-nya aja beda kok. Ya, contoh Core i3 itu hanya 2 ya, dual core. Tapi kalau Core i5 iya. 4 thread. 4 thread. Iya, dia ada hyper threading dong. Nah, tapi kalau Core i5 kan murni itu 4 ya. Quad core. Ya, quad core untuk yang desktopnya. Kayaknya cukup ya. Cukup. Iya. Terima kasih yang ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama.